Sebuah salib besar terlihat di Jalan Jenderal Sudirman Solo, tepatnya di depan Balai Kota Solo. Sebelum ini, Jalan Jenderal Sudirman hanya berupa aspal hitam. Semenjak bulan September 2018 lalu dilakukan renovasi di koridor Jalan Jenderal Sudirman dengan mengganti aspal menjadi batu andesit. Namun setelah jadi, ternyata susunan batu andesit di Jalan Jenderal Sudirman tersebut bermotif salib besar. Hal ini memicu protes tokoh-tokoh umat Islam. Kalau menurut saya pribadi, itu sebuah kesengajaan, ya, sebuah kesengajaan. Karena apa? Salib itu lambang Kristen. Seluruh dunia tahu bahwa salib itu lambang Kristen. Dan salib itu menurut orang Kristen sekarang adalah melambangkan, ya, yang ke atas hubungan manusia dengan Tuhan, yang ke samping hubungan manusia dengan manusia. Ya, hubungan manusia dengan manusia lebih pendek, hubungan manusia dengan Tuhan lebih panjang. Itu seperti itu. Kalau kita melihat paving di foto dari drone dari atas, paving yang ada di depan balai kota, secara bodon pun itu menunjukkan salib. Nah, itu tidak mungkin tidak sengaja. Itu pasti sebuah kesengajaan. Nah, yang kita perlu tahu sekarang siapa desainernya. Itu siapa desainernya? Apakah desainer tadi mendapatkan pesanan dari wali kota sekarang? Nah, kan kita tahu wali kotanya Katolik, ya toh. Kemudian dia membuat simbol salib itu, berarti kan ada keterkaitan dengan agamanya. Ditambah lagi patung yang ada Slamet Riyadi, itu kan satu garis ada kesinambungan antara itu. Itu yang kedua. Kalau ini sebuah kesengajaan, ini tes kes buat kita umat Islam, ya, ngetes bagaimana kesulitan kita, bagaimana kepedulian kita. Nah, artinya apa? Kita umat Islam harus mengambil satu sikap. Itu. Sikap apa? Kita tidak setuju dengan itu dan itu harus dibongkar. Itu. Banyak model, kenapa harus model seperti itu? Nah, yang ketiga ada sikap arogansi. Gitu. Arogansi sebagai penguasa, saya mau bikin apa saja terserah saya. Ada sikap seperti itu. Maka yaitu tadi kami dari inisiator Komisi Nasional Anti Pemurtadan itu insya Allah lah kami hari Rabu nanti akan mengajak semua elemen Muslim yang ada di Solo Raya ini untuk kita membicarakan masalah itu. Kemudian rencananya hari Jumat kita akan audiensi dengan DPR. Itu rencananya. Karena kita harus jangan sampai selama ini sudah ada isu-isu Solo mau dijadikan miniatur Roma. Ini jangan sampai yang tadinya isu dengan adanya tanda salib tadi tes kes tadi kita diam, maka isu ini akan jadi sebuah kenyataan. Ini. Jadi kadang orang kalau dibicarakan tentang kristenisasi, orang hanya mikir dikasih beras, supermi dan lain sebagainya. Tapi dengan seperti ini kita tidak peduli, itu sudah satu bentuk pengakuan terhadap mereka kan. Ya, simbolisasi itu penting banget dan sangat berbahaya ketika simbolisasi itu sebuah kemungkaran. Dan apa yang dilakukan oleh Pemkot adalah merupakan pembodohan terhadap umat dan usaha untuk melakukan labelisasi kota Solo sebagai kota Kristen dengan simbol salib itu. Maka ini merupakan sebuah kemungkaran yang sangat besar yang haram kita diamkan dan wajib kita hancurkan. Artinya
simbolisasi ini harus kita hancurkan dan kita berjuang dengan berbagai macam kekuatan. Simbolisasi itu harus terhapuskan dan harus dikembalikan bahwa kota Surakarta adalah kota Islam, kota Muslim. Kita tahu bahwa Pakubuwono IV sudah menjalankan syariat Islam, bahkan mengumumkan Islam, dan kerajaan Surakarta adalah kerajaan Muslim dan mayoritas juga Muslim. Gerakan Islam dari Surakarta, maka haram bagi kaum Muslim untuk mendiamkan. Maka harus kita lakukan usaha yang besar. Parade Tauhid Jilid 2 kita besarkan, kemudian tekanan terhadap Pemkot dan melakukan upaya hukum bahwa hal itu harus segera dihapus. Ya, kalau tidak kita akan bergerak dan tidak boleh diem kecuali setelah itu semuanya dihapus. Jadi kita sungguh sangat terkejut dengan rencana Pemkot membangun fasilitas umum yang bercorak dan bersimbol agama tertentu, dan itu diketahui adalah bersimbol salib. Dan ini umat Islam wajib memprotes dan menolaknya dengan keras terhadap simbol ini. Sebab Nabi kita Muhammad SAW itu melarang Adi bin Hatim radhiyallahu an ketika memakai salib. Maka Nabi mengatakan, buanglah wahai Adi secara jauh-jauh salib tersebut, karena itu bagian dari arca dan berhala. Maka kita semua dalam rangka semangat menghilangkan bentuk-bentuk berhala di muka bumi ini, kita wajib menolaknya atas rencana Pemkot membangun simbol bercorak salib ini. Yang pertama, catatan dari Louis bahwa proyek yang ada di depan Balai Kota Surakarta itu yang pertama adalah sebagai tugu bersejarah dari Keraton Surakarta yang punya filosofis untuk memfokuskan pemahaman, pemikiran dari raja pada saat itu sebelum mengambil sebuah keputusan, di mana tugu itu ke selatan hingga Sitinggil itu lurus, tepat lurus dari keraton. Artinya menjadi faktor historis tersendiri dalam catatan di Kota Surakarta. Yang kedua, bahwa itu menjadi tujuan wisata di Kota Solo karena menjadi titik 0 km. Yang ketiga, nama dari jalan tersebut adalah Jenderal Sudirman sebagai tokoh Muhammadiyah, tokoh Muslim yang juga sekaligus jenderal perang gerilya di Indonesia, sekaligus tokoh pahlawan. Nah, terkait dengan proyek ini, karena itu ada perubahan dari aspal ke paving, membuat warga menjadi resah karena grunjal, menjadi warga tidak nyaman untuk bertransportasi di sana. Yang kedua, bahwa penggunaan mirip salib yang itu berada di Jalan Jenderal Sudirman, maka menurut kami tidak tepat jika kemudian wali kota memaksakan bangunan ataupun renovasi jalan di Jalan Jenderal Sudirman, mengingat Jenderal Sudirman adalah tokoh Islam, kemudian ada salib yang ada di sana. Kita berharap wali kota tidak memaksakan kehendak untuk meneruskan pembangunan tersebut, mengubah motif yang itu menghargai perasaan umat-umat yang lainnya. Yang ketiga, jangan sampai wali kota Surakarta membuat kegaduhan, membuat kerukunan ini menjadi retak gara-gara bangunan yang semestinya itu tidak terjadi di Kota Surakarta.